Aku akan mengurus masalah ini. Karena aku yang punya warnet ini, jawab Sela enteng. Damar tercengang. Ini adalah tempat orang bebas masuk dan memakai komputer selama jam yang sudah ditentukan, tapi malah menolak pengunjung. Oke, kalau begitu aku akan pergi dari sini, kata Damar sambil berdiri. Dan juga, kamu harus pergi dari kehidupan Wendy. Sela membuang napas kesal, kalau sampai aku melihatmu berkeliaran di dekat Wendy, awas saja kamu. Damar mengangkat alisnya. Wanita ini memang cukup memiliki nyali. Tapi Damar memilih mengangkat bahunya acuh dan berencana untuk berdiri keluar dari warnet Sela. Beruak, tiba-tiba pintu warnet digebrak oleh beberapa orang lelaki. Pemimpin dari kelompok ini adalah Doni Tanamas dari Puri Santrian Bar. Di sebelahnya, seorang lelaki berkepala pelontos terlihat babak belur berdiri di samping Doni. Damar mengurungkan niatnya. Dia memilih mengambil kursi kosong dan duduk lagi. Dia seolah merasa akan ada adegan seru yang terjadi. Damar bersiap menonton. Sela menghela napas saat melihat Damar yang kembali duduk. Lalu pandangannya beralih ke Doni tanpa rasa takut. Wah, nyalimu masih saja besar ya, Sel, cibir Doni. Sudah sangat jelas mereka datang untuk membuat masalah. Mereka menendang kursi-kursi yang tidak salah apa-apa begitu saja. Hei, jaga kaki kotormu itu, kursiku jadi kena najis. Kalau mau sewa mana uangmu kalau tidak pergi dari sini, kata Sela sambil menyilangkan tangan di dada. Paman Leonard, benar dia orangnya? Tanya Doni pada lelaki berkepala pelontos. Benar, kata lelaki itu sambil mengangguk. Sela mengerutkan keningnya saat melihat lelaki itu. Sel, aku memperlakukanmu dengan sopan saat kamu pergi ke barku, lo. Bahkan aku memberimu diskon. Doni memulai dialog dengan Sela, tapi kamu tahu kan kalau orang ini adalah pamanku. Dia banyak minum di barku, tapi kenapa kamu memukulinya sampai babak belur begini? Kalau kamu tidak menjelaskan apa masalahnya, jangan harap kamu bisa membuka warnet ini lagi. Sela berdecak kesal, duh, tua bangka itu yang salah. Dia yang mulai. Jadi aku tidak salah, kan menghajarnya. Setiap kamu pergi ke bar, kamu selalu memakai pakaian yang seksi. Bukankah kamu sengaja supaya orang-orang bisa melihat tubuhmu? Apa salahnya kalau seorang lelaki yang normal tertarik dan nafsu? Apa salah? Padahal kamu sendiri yang sengaja menggoda dengan pakaianmu, bantah Doni. Damar mengangguk setuju dan berkata dalam hati, benar. Dia mengajakku untuk minum bersama dan aku sudah menolaknya. Tapi dia malah memaksa dan menyentuhku sembarangan. Lelaki itu berdiri dan berkata, Don, kamu tahu yang sebenarnya. Aku sudah ceritakan padamu, kan? Doni melirik Sela, tapi kenapa kamu memukul dia? Kamu lihat kan seberapa parah mukanya itu. Aku lebih mempercayai ucapannya. Damar melihat lelaki pelontos itu dengan heran. Aura orang ini sama dengan Paman Doni. Sela mengerutkan kening dan berkata, terus apa yang kamu inginkan? Uang ganti rugi. Berapa sini aku bayar sekarang? Damar cukup terkejut karena Sela sangat mudah mengalah. Jelas sekali hal ini karena semua orang tahu bagaimana cara keluarga Doni menyelesaikan masalah. Yaitu dengan menutup bisnis lawannya sampai ke akar-akarnya. Uang. Kamu kira kami butuh uangmu? Doni memandang Sela, kamu harus menghabiskan malam dengan Paman Leonard. Kalau tidak jangan harap warnet dan kursus taekwondo milik ayahmu bisa terus buka. Jangan harap, kata Sela sambil mengepalkan tinju menatap Doni lekat. Doni mengerutkan kening. Di sebelahnya, Leonard terus berkata, Don, kamu harus menangani masalah ini sampai tuntas. Sampai dendamku terbalas. Hancurkan tempat ini. Perintah Doni. Coba hancurkan kalau kalian berani. Sela marah dan berusaha menghentikan orang-orang Doni yang mulai mengacak-acak warnetnya. Tapi Sela hanya sendiri. Dia cukup kewalahan. Tidak ada satupun dari pengunjung warnet yang berani ikut campur. Mereka memilih membayar tagihan dan pergi meninggalkan warnet. Orang-orang di sini sudah mengenal siapa Doni, jadi mereka tidak berani ikut campur. Beberapa orang terlihat mengepung Sela. Walaupun Sela ahli dalam bela diri, tapi dia hanya seorang diri. Setelah dia berhasil menyerang dua orang, yang lainnya menahan tangan Sela. Dia berhasil ditaklukkan dengan kedua tangan yang dipegang erat-erat. Hancurkan, kata Doni lagi. Salah satu orang membawa kursi dan menghantamnya ke mesin kasir di meja admin. Tak berhenti di situ, satu vending machine berhasil dirusak. Minuman di dalamnya jatuh berantakan. Leonard menghampiri Sela dengan senyum nakal. Aku sangat menyukai sifatmu yang galak menambah keseksianmu. Kamu pasti sangat agresif waktu diranjang. Ini mudah kok, kamu tinggal melayaniku dan membuat aku puas hanya dalam waktu semalam saja. Dan aku akan menganggap masalah ini selesai. Doni menghela napas, Sel, aku tahu hubunganmu dengan Wendy sangat baik. Tapi untuk masalah ini, Pak Bari tidak mungkin akan ikut campur kalau tidak menerima laporan dari mulutmu. Sudahlah daripada warnetmu hancur, cepat setuju saja.
Tidak akan, teriak Sela. Leonard menjilat bibirnya sendiri sambil mengulurkan tangan. Cek, besar sekali. Pasti rasanya enak. Tangannya bersiap menuju ke dada Sela. Ah, Sela menjerit sejadi-jadinya. Dia merasa terpojok, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana kalau kalian melupakan masalah ini? Sengaja melecehkan wanita dan melakukan tindak kriminal seperti ini, sepertinya agak berlebihan. Apalagi musuh kalian seorang wanita, ada sebuah suara yang membuat mereka berhenti sesaat. Tangan nakal Leonard mengapung di udara dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Rupanya pemilik suara itu adalah Damar yang sedari tadi duduk di balik komputer. Sela terkejut, dia kira Damar sudah kabur bersama pengunjung yang lain. Tapi apa gunanya walaupun Damar ada di sini? Malam itu saja Damar melarikan diri. Tidak, Damar akan berguna kalau dia bisa keluar dan memanggil bantuan. Setidaknya meminta bantuan pada Wendy dan ayahnya. Damar, cepat pergi dan beritahu Wendy dan Pak Bari untuk menyelamatkanku. Teriak Sela tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Doni melihat Damar, Kak Damar, kenapa kamu ada di sini? Sebaiknya Anda cepat pergi dari sini. Leonard memandang Damar dan Doni bergantian, dia siapa? Dia adalah teman Bari Kang. Terakhir kali aku salah paham padanya. Bari Kang, kata Leonard terlihat tidak peduli, yah, tapi kalaupun Bari ada di sini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah memukulku duluan, aku cuma ingin dia membayar perbuatannya. Kamu cepat pergi dari sini. Damar berdiri sambil tersenyum. Dia mengedipkan mata ke Sela sambil terus mendekat ke Leonard, aku yang akan mengurus masalah ini. Semua orang melihat Damar dengan ngeri. Jelas sekali kalau Damar terlihat akan membunuh mangsanya. Sela sendiri mengira kalau Damar akan segera kabur dan menyelamatkan diri. Tapi sekarang, Damar berkata akan mengurus masalah ini. Apa Damar bisa mengatasi Doni dan orang-orangnya? Bersambung.